Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Halimah. Terima kasih. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ya, terima kasih atas kedatangan Bu Halimah ke sini. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini kita akan melakukan sedikit percakapan untuk pra observasi. Untuk rencana ke depan jenengan melakukan observasi, jenengan melakukan pembelajaran yang akan saya observasi, saya bersamai di dalam kelas tersebut. Untuk materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada murid tentang apa ya Bu ya? Untuk materi pembelajaran di depan tentang hak dan kewajiban. Oh iya, hak dan kewajiban di kelas 4G. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan mengenai materi tersebut apa saja? Mau pembelajaran tentang materi tersebut ada 3 tujuan. Yang pertama, melalui strategi pembelajaran visual diharapkan siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah yang baik. Yang kedua, melalui diskusi diharapkan siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan anggota keluarga dengan tepat. Yang ketiga, melalui presentasi diharapkan siswa dapat menyajikan hasil identifikasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, sebagai anggota keluarga dengan baik. Iya, bagus. Untuk tujuan-tujuan pembelajaran sudah dipersiapkan. Lalu terkait area pengembangan seperti apa yang akan Ibu capai nantinya? Ada 4 aspek area pengembangan yang bisa saya capai, diantaranya pemahaman tentang hak dan kewajiban, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga itu rasa saling menghargai dalam diskusi kelompok. Yang keempat, implementasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Iya, untuk area pengembangan yang cukup bagus ya, sudah luas. Kemudian dalam area pengembangan tersebut, adakah strategi yang akan Ibu persiapkan agar area pengembangan itu bisa tercapai dengan baik? Pada saat ini ada 2 poin itu sebelum pembelajaran, diantaranya mempersiapkan RPP, mempersiapkan alat dan media untuk pembelajaran, diantaranya buku dan video pembelajaran. Kita melakukan strategi pembelajaran yang menyenangkan, diantaranya strategi pembelajaran jigsaw, diskusi dan presentasi. Strategi pembelajaran yang Ibu mau terapkan itu sangat bagus ya. Kemudian menurut Ibu, adakah nanti kendala-kendala yang mungkin Ibu alami atau dialami sendiri oleh murid ketika proses pembelajaran? Pembelajaran yang mungkin ada kendala dalam mempersiapkan alat dan medianya untuk memerlukan waktu lebih agar kebutuhan pembelajaran kendala pada siswa biasanya dalam proses diskusi siswa kan berbeda punya kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat di depan kami dengan juga baik dan lancar. Iya, betul sekali ya Bu ya. Terkait kendala-kendala itu, kemungkinan hal yang bisa meminimalisir kendala-kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi, caranya Ibu meminimalisir seperti apa? Untuk saya mengira kendalanya biasanya mempersiapkan pembelajaran mengikuti RPP, mempersiapkan alat dan media, juga berkonsultasi dengan guru yang lebih berpengalaman dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Kalau pada siswa biasanya membentuk kelompok kecil, berdasarkan KPP katanya untuk agar setiap kelompok itu punya peran masing dan saling bertugas sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Iya, bagus sekali. Jenengan sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan kendala yang akan terjadi dan sudah memiliki solusi dalam meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi. Ya, untuk percakapan pra observasi kita kali ini kita cukupkan sekian. Ya,
Semoga nanti proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Semoga nanti kita bertemu ya di kegiatan observasi. Ya. Kalau gitu saya udah di sini Bu. Iya, monggo Bu. Waalaikumsalam. sudah melihat Ibu melakukan pembelajaran, kemudian saya bersama Ibu dalam kegiatan praobservasi dan observasi. Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian sudah menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, modul-modul ajar untuk pembelajaran yang Ibu laksanakan. Itu sudah bagus ya. Kemudian di sini topik yang kita bicarakan itu tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin. Ya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin ada dua hal yang saya rasa sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua adalah strategi pembelajaran diferensi, yaitu menyiapkan sumber pembelajaran, alat dan media pembelajaran sehingga bisa meng-cover kebutuhan siswa yang mempunyai gaya belajar sendiri. Yang kemudian strategi pembelajaran siswa, yaitu siswa mampu berdiskusi dalam kelompok kecil, siswa juga lebih aktif karena mereka mendapat peran masing-masing sesuai kemampuan mereka berdiskusi. Nah, hal yang perlu ditingkatkan lagi diantaranya ada beberapa siswa yang agak pasif dalam diskusi kelompok, juga ada beberapa siswa yang agak kurang aktif dalam berpendapat. Kemudian pada hasil presentasi, siswa hanya membaca hasil diskusi sehingga olah dasar yang mereka anggap lebih maksimal. Ibu telah mengidentifikasi ya apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, sekarang rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi. Rencana tindak lanjut yang saya lakukan agar pembelajaran yang akan jalan menjadi lebih baik diantaranya mempersiapkan perangkat pembelajaran maupun alat media,
yang lebih berharga begitu, mempersiapkan strategi pembelajaran agar siswa itu lebih menyenangkan dengan pembelajaran, juga memotivasi siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Rencana tindak lanjut yang ibu-ibu buat tadi sudah bagus, dan di sini saya hanya bisa memotivasi, semoga nanti pembelajaran berikutnya berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kemudian kebutuhan gaya belajar siswa juga bisa terpenuhi, dan akhirnya akan memaksimalkan hasil belajar siswa tersebut. Sama-sama itu saya sudah terima kasih atas bimbingan, pengarah, juga masukan yang positif dari dia. Semoga kedepannya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Semoga berhasil. Terima kasih atas waktunya. Maaf ya mengganggu waktu Ibu. Silakan Ibu bisa melanjutkan kegiatan Ibu. Saya udah Ya, monggo. Ibu